Tuhan Yesus Kristus berkata, sebelum kedatangan Tuhan akan ada perang, gempa bumi, dan wabah penyakit. Mari kita baca bersama. Dia juga berkata kepada mereka, satu bangsa akan bangkit melawan bangsa lain. Satu negara akan bangkit melawan negara lain. Akan terjadi gempa bumi besar. Krisis kelaparan dan wabah akan terjadi di mana-mana. Di langit akan ada tanda-tanda yang menakutkan dan besar. Namun sebelum semuanya itu terjadi, orang akan menangkap dan menganiaya kalian karena namaku. Mereka akan menyerahkan kalian ke tempat ibadah dan di penjara, bahkan di hadapan gubernur dan raja-raja. Ini akan menjadi kesempatan untuk menjadi saksi bagi kalian. Karena itu kalian harus tenang dan jangan khawatir tentang apa yang akan kalian katakan nanti. Sebab aku akan memberi kalian kata-kata dan hikmat yang tidak dapat ditolak atau dilawan oleh musuh-musuh kalian, dan tidak bisa dikalahkan. Kalian juga akan dikhianati oleh orang tua, saudara, kerabat, dan teman. Beberapa dari kalian akan dibunuh karena mereka. Kalian akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Namun, bahkan satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kalian. Kalian harus kuat dan bijaksana supaya memenangkan hidup yang kekal. Orang yang kuat demikian akan mencintai Tuhan sampai mati. Dengan demikian ia akan memperoleh hidup kekal. Berbicara tentang sebelum kedatangan itu, dunia akan mengalami kekacauan. Ada perang, ada wabah, ada gempa bumi besar, dan kita juga akan mengalami penganiayaan. Jadi apa arti sebelum kedatangan itu? Sebelum kedatangan itu, dunia yang dikuasai iblis akan segera berakhir. Masa pemerintahan iblis akan segera usai. Karena Bapa telah meramalkan akan ada sebuah bangsa yang bangkit. Lalu kedatangan itu akan membawa bangsa mana ke surga? Tujuannya adalah untuk membawa bangsa Israel dari Soviet ke surga. Oleh karena itu, bangsa Israel yang ada di Soviet sudah bangkit. Oleh karena itu Tuhan akan membuat kerajaan iblis menjadi kacau dan gemetar. Ketika satu negara bangkit, negara lain melemah. Bangsa baru yang muncul, yaitu kerajaan milik Tuhan. Kerajaan iblis akan melemah karena Tuhan. Itulah sebabnya dunia iblis mengalami gempa bumi, wabah penyakit dan kelaparan, serta berbagai perang dan konflik. Matahari di langit tidak bersinar, bulan pun akan ambruk. Berbagai tanda ini adalah hukuman bagi yang mengikuti iblis. Karena kerajaan Tuhan sudah bangkit, dan kerajaan Tuhan telah naik. Kerajaan iblis akan lemah, dan akhirnya akan binasa, begitulah sebabnya. Muncullah kerajaan baru dan umat Tuhan pun muncul. Karena kerajaan Tuhan hadir, kerajaan iblis akan dihancurkan. Dalam Alkitab, telah diramalkan bahwa Tuhan adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan dari Israel muncul. Ini berarti keturunan wanita. Keturunan wanita itu adalah bangsa Israel. Bangkitnya bangsa Israel sudah terjadi. Ini menandakan berakhirnya masa kerajaan iblis sudah dekat. Bapa sudah menentukan waktu akhir kerajaan iblis, dan waktunya sudah hitung mundur. Hanya sekitar 10 tahun lagi. Karena anak dari bangsa ini di Jerman sudah muncul. Dan dia sedang membangun mezbahnya. Membangun tempat ibadah untuknya dan ayahnya. Dia bahkan sedang membangun dengan serius tempat ibadah untuk ayahnya. Negara besar yang memujinya sedang dibangun. Dan dia berupaya keras agar ibadah kepada ayah dan Tuhan dapat teratur. Selanjutnya, diyakini dalam beberapa tahun akan ada lagu-lagu yang lebih agung dari yang diminta Tuhan kita. Dan kemenangan pasti akan datang kepada kita. Bapa sangat mengasihi anak ini. Dan juga mengasihi para pengikut yang berjalan bersama anak itu. Maka kerajaan iblis sudah ditentukan oleh Bapa. Oh, anak yang telah aku janjikan telah muncul. Anak yang telah aku janjikan, yang diberikan kerajaan dan semesta baru ciptaanku, telah muncul. Dia hidup. Asalkan anak yang dijanjikan itu mengumpulkan anak-anak yang telah ditakdirkan untuk hidup kekal kembali ke rumah. Saat jumlah yang terkumpul sudah penuh. Jumlahnya sudah penuh. Jumlah yang kembali ke rumah sudah penuh. Maka dunia setan akan dihancurkan. Itulah sebabnya, ayah bilang mengapa babi bilang bumi mengalami begitu banyak bencana. Jika setan itu benar, dunia setan tidak akan mengalami bencana. Jika setan benar, Tuhan seharusnya memberkati dunia. Semakin dunia ini berjalan, semakin banyak bencana yang terjadi. Semakin banyak konflik terjadi. Karena anak Tuhan sudah muncul. Dia akan meninggikan kuasa anaknya. Anak Tuhan Bapa memiliki kuasa. Kuasa yang mengalahkan musuh. Dia memiliki kekuatan dan keadilan yang besar. Mengalahkan musuh. Akhirnya mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan Bapa. Mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, Sang Bapa. Amin.